Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan Maria Bunda Gereja. Amat bermakna peringatan ini bagi gereja, karena justru pada momen terpenting Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, saat berkata, "Ibu, ini anakmu." Dan sebaliknya, mempercayakan Yohanes kepada ibunya seraya berkata, "Ini ibumu." Perkataan Yesus ini terjadi tepat sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir sebelum kembali kepada Bapanya. Saudara-saudari terkasih, biasanya perkataan seseorang sebelum ia meninggal disebut sebagai perkataan wasiat yang dipandang amat penting dan harus segera ditunaikan tanpa ditunda-tunda. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan, maka itu akan amat berpengaruh negatif terhadap diri, keluarga, dan siapa saja yang terkait terhadap wasiat itu. Maka, jika menghendaki keselarasan dan harmoni, mereka yang dititipkan kata-kata wasiat itu harus melaksanakannya segera. Tentu lain cerita jika kata-kata terakhir itu diucapkan oleh seorang yang jahat, yang menitipkan kata-kata fitnah dan balas dendam. Tentu orang waras yang dititipkan pesan itu tidak akan melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih, kalau kita menyelami lebih dalam lagi, perkataan wasiat Yesus itu mempunyai alasan. Alasan itu adalah alasan keselamatan. Untuk alasan keselamatan, maka gereja
harus diberikan kepada seorang yang dipandang Yesus tepat untuk menjaga gerejanya. Maka sebagaimana Bunda Maria mengandung Yesus dalam rahimnya, demikian juga Bunda Maria akan menjaga gereja di dalam hatinya. Kalau Maria mengandung Yesus dengan iman yang besar dan ketaatan yang tanpa batas, demikianlah sikap Bunda Maria harus disalurkan kepada gerejanya. Dan gereja harus berpaling kepada seorang ibu, yakni ibu Tuhan sendiri, agar gereja belajar cara memiliki iman yang benar dan memiliki ketaatan penuh kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, iman tanpa ketaatan adalah iman yang mati, karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sebaliknya, ketaatan tanpa iman adalah ketaatan buta, suatu kebodohan. Maka, iman harus disertai dengan perbuatan, dan perbuatan kita harus dicahayai oleh terang iman. Maka, seseorang yang beriman akan berani untuk mengungkapkan imannya lewat pengabdian dan dedikasinya kepada Tuhan dan kebaikan serta keselamatan sesama. Sebaliknya, seseorang yang mengerjakan pengabdian yang berharga bagi Tuhan dan sesama tidak akan pernah mengeluh, karena mereka melakukannya atas iman yang jaya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita merayakan peringatan hari ini, peringatan Maria Bunda Gereja, karena Putra Allah telah menempatkan ibunya sebagai ibu gereja, bukan karena soal ibunya, tetapi supaya gereja meneladani Bunda Maria dalam peziarahan hidup, supaya gereja menghantarkan jiwa-jiwa kepada keselamatan. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra Tunggal-Mu yang dipaku di kayu salib telah memilih Santa Perawan Maria bundanya untuk menjadi bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasih-Nya, gerejamu semakin berbuah limpah dari hari ke hari dan bersukacita dalam kekudusan anak-anaknya, serta mampu merangkul seluruh keluarga umat manusia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.